Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ada Rapna Farasya, NIM 201520016. Vira Andina, NIM 201520013. Kami dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kampus Sintang, Kalimantan Barat. Kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester, yaitu tugas penulisan jurnal mata kuliah Bahasa Indonesia, kesalahan penulisan ejaan pada brosur protokol kesehatan mencegah penyebab wabah COVID-19. Kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Kesalahan Penulisan Ejaan pada Brosur Protokol Kesehatan Mencegah Penyebaran Wabah COVID-19 yang meliputi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan. Ejaan mempunyai fungsi yang penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu untuk menjelaskan dan dalam menyampaikan pesan agar tidak terjadi ambigu atau makna ganda. Penggunaan bahasa yang benar menurut kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal tulis menulis. Pemilihan kata berhubungan erat dengan kaidah-kaidah makna, kaidah hubungan sosial, dan kaidah mengarang. Kaidah-kaidah ini sangat mendukung sehingga penulisan menjadi lebih berstruktur dan bernilai, serta lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Namun kenyataannya masih banyak kesalahan pada penggunaan ejaan. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu metode yang menggunakan deskripsi dalam penelitiannya. Metode kualitatif biasanya menggunakan analisis dalam suatu masalah dan jarang sekali terdapat data di dalamnya. Data dan presentasi penelitian biasanya terdapat pada metode kuantitatif. Metode kuantitatif biasanya mengamati masalah yang terdapat pada lingkungan sekitar atau permasalahan yang terdapat dalam data yang telah dikumpulkan untuk diteliti. Kemudian diambil inti pokok serta penyelesaian masalah tersebut. Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pengamatan masalah yang ada dalam brosur. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan mengenai kaidah penulisan media luar ruang, banyak ditemukan kesalahan dalam penulisannya yang belum memenuhi kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut ini akan diuraikan data-data yang ditemukan di lapangan, bentuk kesalahan, serta analisis kesalahan penulisan berdasarkan kaidah kebahasaan. Kebahasaan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor menentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Dalam penggunaan ejaan, biasanya itu bukan hanya soal perlambangan fenom dengan huruf saja, tetapi juga mengatur cara penulisan kata dan penulisan kalimat beserta dengan tanda-tanda bacaannya. Sejalan dengan pendapat Syar Setyawati juga mengatakan bahwa ejaan tidak hanya berkaitan dengan cara mengeja suatu kata, tetapi yang lebih utama berkaitan dengan cara mengatur penulisan huruf menjadi satuan yang lebih besar. Misalnya, penggunaan tanda baca pada satuan-satuan huruf kata, kelompok kata, atau kalimat. Masalah ejaan pada hakikatnya merupakan kaidah bahasa tulis. Dengan kata lain, ejaan adalah seperangkat aturan tentang keseluruhan sistem penulisan bahasa dengan menggunakan huruf kapital, pemilihan kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Kesalahan penggunaan tanda baca.
Tanda baca yaitu simbol dalam bahasa. Simbol bahasa tersebut mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing. Suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Definisi lain dari tanda baca adalah simbol yang tidak berkaitan dengan vedom atau suara atau kata dan frasa di sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan serta intonasi dan jeda yang bisa diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca tidak sama antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus mengalami perkembangan. Penulisan huruf cetak miring. Huruf yang bercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul, buku, nama, koran, atau media pers. Selain itu, huruf miring juga biasa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Kesalahan pengguna bahasa. Tarigan mengatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh para guru dan peneliti bahasa dengan langkah-langkah pengumpulan data, mengidentifikasikan kesalahan yang terdapat di dalam data. Penjelasan kesalahan-kesalahan tersebut mengklarifikasikan kesalahan itu berdasarkan penyebabnya serta evaluasi taraf keseriusan kesalahan itu. Analisis kesalahan berbahasa ditunjukkan kepada bahasa yang sedang dipelajari atau ditargetkan, sebab analisis kesalahan dapat membantu dan bahkan sangat berguna sebagai kelancaran program pengajaran yang sedang dilaksanakan. Kesalahan penggunaan bilangan rupiah. Menulis mata uang rupiah keluaran Bank Indonesia harus didahului dengan simbol Rp dengan huruf awal R berupa huruf kapital, baik yang ditulis di awal maupun yang di tengah kalimat. Antara simbol dan bilangan tidak diberi jarak spasi. Setelah penulisan simbol diikuti dengan angka yang menunjukkan jumlah nominal uang, tidak memberikan spasi bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya ulang pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya jika ada orang iseng yang menambahkan angka di antara jarak spasi antara simbol Rp dan nominal. Kesalahan penggunaan kalimat mengajak. Kalimat ajakan adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat unsur ajakan kepada para pembaca atau pendengarnya. Kalimat ajakan biasanya menggunakan frasa ajakan seperti ayo, mari, yuk, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data 1. Bisa kita lihat pada brosur data 1 ada kesalahan pemakaian tanda baca pada kalimat kewajiban pasal 7.2 dan kalimat sanksi pelanggaran 131.2. Perbaikannya pada kalimat kewajiban pasal 7 dan sanksi pelanggaran seharusnya tidak menggunakan kalimat baca titik 2. Analisis data 2. Pada brosur data yang kedua ada kesalahan penggunaan huruf bercetak miring, penulisan kata di awal frasa, penulisan kata hoaks COVID-19. Perbaikannya seharusnya kata hoaks COVID-19 itu menggunakan huruf bercetak miring agar mudah dimengerti.
Analisis data 3. Pada brosur data 3 terdapat kesalahan penulisan kata virus COVID-19 dan pemakaian tanda baca pada setiap akhir kalimat pada nomor 1-6. Pada setiap akhir kalimat menggunakan tanda titik koma. Untuk perbaikannya, huruf kata virus COVID-19 seharusnya menggunakan tulisan yang bercetak miring, dan perbaikan untuk angka 1-6 pada setiap akhir kalimatnya tidak menggunakan tanda titik koma. Analisis data keempat. Analisis kesalahannya yaitu terdapat dalam pemakaian tanda baca pada kalimat semua pakai masker. Untuk perbaikannya, kalimat semua pakai masker seharusnya menggunakan tanda seru. Analisis data 5. Pada brosur analisis data 5 terdapat kesalahan pemakaian tanda baca pada kalimat ayo pakai masker. Sama seperti analisis data 4, seharusnya ayo pakai masker ditambahkan tanda seru. Analisis data 6. Pada brosur tersebut terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital pada penulisan kata di awal frasa. Terus ada kesalahan pemakaian tanda baca pada kalimat pengunjung wajib menggunakan masker. Di brosur tersebut tidak menggunakan tanda seru. Seharusnya kita kasih tanda seru agar itu seperti memperingatkan. Analisis data 7. Pada brosur data 7 sama seperti data sebelumnya, pada kalimat ayo terapkan seharusnya menggunakan tanda seru di akhirnya agar itu seperti memperingatkan kepada masyarakat. Analisis data 8. Ada kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat pastikan Anda dan keluarga sudah memahami cara pencegahan penularan dengan baik. Pada kalimat tersebut menggunakan huruf kapital semua. Seharusnya kata dan menggunakan huruf kecil. Analisis data 9. Terdapat kesalahan pada kalimat cuci tangan pakai sabun. Semua kalimat menggunakan huruf kapital. Seharusnya menggunakan huruf kecil, kecuali pada huruf C di awal kalimat. Hanya kalimat cuci, yaitu C-nya yang besar. Yang lainnya menggunakan huruf kecil. Analisis data ke-10. Terdapat kesalahan pada brosur yaitu pemakaian tanda baca. Kurangnya tanda baca koma setelah kata kalian pada kalimat kami tetap bekerja untuk kalian, kalian tetap di rumah untuk kami. Seharusnya ada tanda koma di antara kata kalian. Kami tetap bekerja untuk kalian, kalian tetap di rumah untuk kami. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada penulisan di dalam brosur. Kesalahan tersebut terdapat pada kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan pengguna huruf miring, kesalahan bahasa, kesalahan penggunaan bilangan rupiah. Kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia tersebut terjadi karena kurang teliti
dan kurang memperhatikan penulisan yang baik sehingga masih terdapat kesalahan yang muncul pada penulisan brosur. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.